Shalom. Saya melihat di depan saya wajahnya penuh dengan sukacita. Amin. Ada Cielke. Wah, hari ini saya bersyukur sekali. Saya percaya hari ini kita ada pesan Tuhan yang luar biasa, banyak dan lebih spektakuler. Haleluya, puji Tuhan. Tadi sebelum kita mulai, kita juga sudah diawali dengan doa dan saya merasakan ada urapan Tuhan yang kuat banget. Dan saya terlalu yakin hari ini akan ada banyak pesan Tuhan yang Tuhan akan sampaikan melalui Cielke. Dan hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang akulah, kebangkitan, dan hidup. Itu bukan perkataannya Ruli, tetapi itu perkataannya Tuhan Yesus. Oke, langsung aja ya, saya akan baca ayat firman Tuhan. Kita akan baca itu dari Yohanes 11 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-44. Ya, panjang memang, tetapi harus kita baca semuanya. Sip. Karena di situ ada suatu cerita yang harus tidak bisa diambil, dipotong, dicomot-comot ya. Langsung. Oke, saya baca ya ayat firman Tuhan. Puji Tuhan. Ayatnya yang pertama dari Yohanes pasalnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan dengan perikop Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masa maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar
bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Saya yang lanjutkan ya. Oke, boleh Ci. Oke. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Yes, amin. Amin. Haleluya. Kita harus membaca ini dari awal loh, Li. Ya. Karena ini merupakan suatu pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus, ya, pada saat itu kepada satu keluarga yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, juga kepada murid-muridnya yang mengikuti Yesus, juga kepada orang-orang di sana yang belum percaya kepada Yesus, ya. Dengan peristiwa yang terjadi di keluarga Marta, Maria, dan Lazarus ini, Tuhan mempunyai suatu rencana untuk mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang akulah gembala yang baik. Sebelumnya akulah pintu.
Oke, kita ulang dari pertama. Kita berbicara tentang akulah roti hidup. Ya. Dan itu berbicara tentang keselamatan, Ruli. Ya, keselamatan. Jadi setiap orang yang menerima roti hidup, ia akan beroleh keselamatan. Dia beroleh kehidupan yang kekal. Ya. Kemudian ketika ia percaya kepada Yesus, dia beroleh kehidupan yang kekal. Dan kemudian Yesus juga menyatakan bahwa dia adalah terang dunia itu. Dan barang siapa mengikuti dia, orang itu akan mendapatkan terang dan tidak akan dalam kegelapan. Betul? Nah, itulah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada orang itu Tuhan akan memberikan terang dunia, terangnya itu yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun mereka. Nah, itu suatu level di mana setelah keselamatan, ya, setelah orang diselamatkan, mereka akan menerima Roh Kudus. Ya, dan setelah mereka menerima Roh Kudus, ya, Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah pintu. Ya, barang siapa masuk lewat pintuku, lewat aku, ya, ia akan memiliki kehidupan dan ia bisa masuk dan ia bisa keluar dan menemukan padang rumput yang hijau." Ya, jadi ketika masuk ke kehidupan Bapa yang penuh berkat itu harus masuk lewat Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, bukan hanya pintu, dia adalah I am a good shepherd. I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik. Artinya Tuhan menggembalakan, Tuhan membimbing, menuntun, memberikan kita makanan, menyediakan kita makanan, menggembalakan, memberikan kesegaran, segala kebutuhan kita dipenuhinya. Ya. Nah, itu masuk ketika Tuhan berkata pintu dan kemudian dia adalah gembala yang baik. Itu adalah masuk ke level divine healing and blessing. Itu adalah ketika setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus dan sudah menerima Roh Kudus, di dalam kehidupannya akan mengalami kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi yaitu kesembuhan rohani, jiwa dan tubuhnya. Ya. Juga mengalami berkat rohani, yaitu berkat roh dan jiwa dan tubuhnya. Nah, itu level yang paling disukai setiap orang. Ya. Dan semua orang akan mau menuju ke sana. Karena di situ emang enak sekali kok digembalakan oleh Tuhan. Nah, keluarga Marta dan Maria dan Lazarus ini adalah keluarga yang sudah mengenal Yesus dan percaya Yesus. Bahkan seringkali mereka mengundang Yesus untuk ada di rumahnya ketika Yesus memberitakan firman, ya. Kamu ingat ketika Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan Marta sibuk melayani semuanya. Itu keluarga ini selalu menerima dan mengundang Yesus. Artinya mereka sudah mengalami keselamatan, sudah mengalami terima Yesus, ya, kemudian Roh Kudus, dan mereka sudah mengalami apa? Level senang, digembalakan, ya. Nah, sampai ke suatu tingkat di mana Lazarus harus sakit. Ya, ketika Lazarus sakit, mereka semua sudah menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, tetapi Tuhan tidak langsung datang untuk menengoknya. Tuhan malah sengaja tinggal 2 hari di tempat lain, seperti itu, sampai Lazarus meninggal. Nah, bayangin keadaan daripada Marta dan Maria pada saat itu, yang sudah hubungan dekat dengan Tuhan Yesus, yang sudah tahu dan sudah memberi kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus ini sakit, ya. Yang selama ini mereka menganggap Tuhan itu selalu menolong, selalu memberikan ini. Mereka sudah kasih kabar itu. Tetapi ternyata Tuhan gak datang. Ya. Malah Tuhan datang setelah Lazarus sudah meninggal. Ya. Kemudian pembicaraan dengan Marta ini menarik sekali. Di ayat yang ke-24. Ya. Kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Itu kebangkitan pada umum, ya, seperti itu. Marta udah tahu karena dia sudah diberitahu oleh Yesus pengajaran ya. Betul. Tetapi jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, di sini Tuhan ini mau mengajar kepada keluarga ini, Marta dan Maria ini, untuk menaikkan level kerohanian, menaikkan tingkat kepercayaannya.
Karena dia tidak bisa berhenti sampai hanya menerima berkat Tuhan, menerima divine healing and blessing, tapi harus naik sampai ke level untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Oleh karena itu ketika Lazarus meninggal, di sini Tuhan berkata di sebelumnya, penyakit itu tidak akan membuat ia mati, tetapi justru akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab dengan penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi dengan peristiwa tersebut Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Bahwa bukan hanya setiap orang yang percaya dia beroleh hidup kemudian mendapatkan padang rumput yang hijau, yaitu artinya penyediaan, kesembuhan, ya, beroleh berkat, hanya sampai di situ saja tidak. Tapi sampai setiap orang harus mengalami suatu kematian. Setiap orang harus mengalami kematian. Dan kalau sudah mengalami kematian bagaimana? Nah, mereka selama ini mereka tidak tahu. Mereka hanya percaya nanti dibangkitkan pada hari kebangkitan. Tetapi yang Tuhan mau, kamu gak akan bisa mengalami kebangkitan itu sebelum kamu mempercayai bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup itu terlebih dahulu. Kalau mereka bertiga itu selama ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias, kan? Iya, tahu kan? Ya, aku percaya. Ya, 27. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dunia. Jadi kepercayaan mereka hanya sampai sebagai juru selamat. Juru selamat, iya betul. Ya. Keselamatan. Nah, Tuhan mau mengangkat kerohanian Marta Maria. Dan dengan kita belajar ini, Tuhan juga mau mengangkat kerohanian kita untuk bisa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Kita level percaya kita nggak bisa kalau hanya sampai aku percaya Engkau adalah juru selamatku. Nggak bisa. Karena terbukti Tuhan mengulang berapa kali coba. Ayat 25 hingga 26 ya. Percayakah siapa orang yang percaya kepadaku, ya kan? Ini barang 3 kali. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Tanya lagi, percayakah engkau akan hal ini? Nah, Tuhan mau tegaskan. Ketika tidak ada pertolongan, ketika kamu mengalami kesakitan kemudian tidak ada pertolongan dan sampai meninggal, sampai saudara meninggal, kamu masih percaya nggak sama Tuhan bahwa aku ini adalah kebangkitan dan hidup? Ya. Bukan percaya nanti dia akan bangkit karena dia percaya Tuhan Yesus. Enggak, maksudnya tuh untuk bisa nanti kamu harus percaya sekarang. Nah, kepercayaan itu harus meningkat, Rory. Ketika saat-saat seperti saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan. Ya, kita tidak bisa dengan modal, dengan iman percaya, yes, aku percaya Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Aku percaya Tuhan sudah menghapus segala dosaku. Tidak bisa sampai di situ. Aku percaya dia adalah terang dunia. Aku percaya dia adalah pintu dan aku masuk lewat pintu itu. Dan aku percaya bahwa ia adalah gembalaku yang baik. Tetapi harus kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan memperoleh kebangkitan sekalipun ia harus lewat kematian. Dan orang yang masih hidup yang percaya kepadaku juga akan dibangkitkan. Ya. Jadi kalau kita mau menantikan Tuhan Yesus, kita harus naik levelnya, kerohanian kita. Karena apa? Karena kita semua orang harus mengalami level di mana tidak ada pertolongan, tidak ada berkat lagi, ya harus melewati lembah kekelaman, harus lewati kematian apalagi. Ya, harus lewati masa yang penderitaan seperti ini. Ya, mereka masih ragu. Lalu sampai Tuhan Yesus datang ke kuburannya juga. Malah ditahan, ya, dicegah oleh Marta bahwa jangan Tuhan, ya sudah berbau, sudah 4 hari. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Ini perkataan kalau ngomong ini tegas sekali kayak kan sudah aku ngomong sih. Udah gitu ngebentak gitu. lah ibaratnya. Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Ya.
Jadi kepercayaan ini kita harus percaya, bukan hanya iman, percaya Yesus, tapi betul-betul aku percaya Yesus segera datang, maka aku akan melihat Yesus datang gitu. Amin. Itu kepercayaan sampai di situ. Aku percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka itu akan terjadi, kelihatan seperti itu. Dan baru setelah itu Yesus berdoa kepada Bapa. Dan dia berkata, Bapa, engkau pasti selalu mendengarkan aku. Pasti Bapa itu mendengarkan Yesus. Dan karena begitu banyak orang yang berdiri mengelilinginya, Tuhan berkata, supaya mereka ini percaya lagi. Bahwa engkau telah mengutus aku. Jadi dengan peristiwa ini, Tuhan mendeklarkan, Tuhan menyatakan kepada semua orang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, sekalipun ia sudah meninggal mati, ia tetap akan beroleh kehidupan. Ketika Yesus menyatakan ini, kemuliaan Bapa itu dinyatakan. Ya, Lazarus bangkit. Tapi kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus adalah berbeda. Beda, iya. Ya. Tapi saat ini Tuhan mau menyatakan, nanti aku akan bangkit. Aku akan mengalami kebangkitan ini, dan kamu pun akan mengalami kebangkitan ini. Ini seperti nubuatan Tuhan Yesus juga ya. Mendeklarasikan dia tentang bahwa sesungguhnya kehidupan itu seperti ini. Ya, kehidupan yang diingin Bapa itu seperti ini. Bahwa setiap orang itu harus menerima kebangkitan. Setiap orang itu inginnya Bapa itu dibangkitkan. Tetapi harus percaya dulu bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, kalau kita bicara tentang kebangkitan, itu banyak orang yang udah deh jangan ngomong soal itu, ngeri banget kayak gitu. Ya, tapi kalau kita tadi dari kemarin bicara roti hidup, terang dunia, aku pintu, kemudian aku gembala baik, senang sekali, digembalakan senang sekali. Tapi ketika kita membahas akulah kebangkitan dan itu berarti kita harus lewatin harus lewat kematian. Pada orang pada nggak mau. Betul. Pada nggak mau, apalagi dengan keadaan seperti sekarang, mereka semua menghindari kematian seperti itu, dan itu nggak akan bisa dihindari. Betul. Tuhan Yesus menyatakan ini sendiri seperti itu. Tetapi kalau kita percaya, dan percayanya bukan hanya just believe in Jesus as a savior, tapi percaya bahwa dialah kebangkitan itu. Kalau dia adalah kebangkitan itu dan kita percaya kepada dia, sekalipun kita harus lewat kematian, kita dibangkitkan. Amin. Nah, ini untuk masuk ke level second coming. Kita ada sistematika tentang kerajaan Allah, ya. Ini ya. Nanti suatu saat kita akan bicara ini ya, kepada. Ya. Nah, ketika kita mengalami keselamatan tadi ya, terima roti hidup, ya. Kemudian menerima terang dunia yaitu Roh Kudus dan masuk ke dalam pintu yaitu Tuhan Yesus dan digembalakan oleh gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus, kita masuk dalam kesembuhan dan berkat ilahi. Nah, ini harus ada tangga lagi. Ya, tangga lagi yang dimana kamu harus naik lagi. Kalau hanya berhenti di sini nggak bisa. Dan banyak orang Kristen gembala-gembala sidang ya atau di mana seluruh jemaat stop di sini semua. Gereja-gereja saat ini di seluruh dunia ada yang stop di sini. Harus naik lagi ke sini. Ya. Dan sekarang waktunya Tuhan sedang memaksa kita untuk naik ke atas. Mau nggak mau kita harus naik ke sini. Mau nggak mau kita harus menanti kedatangan Tuhan. Kalau nggak mau ya pasti akan tertinggal. Ya, karena itu Tuhan masuk katakan, jangan takut, akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Marta Maria mengalami peristiwa saudaranya meninggal, mereka sedih, takut, sedih semuanya. Dan Tuhan mau nyatakan, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan menerima kebangkitan itu. Dan ini juga membuktikan ya bahwa akulah kebangkitan dan hidup, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas setiap kematian. Nah, kemarin kan kita bicara di saat di gembala yang baik, ingat nggak? Bahwa dia memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan juga punya kuasa untuk mengambil yang kembali. Nah, ini pentingnya memang selalu nanti di dalam tentang aku adalah aku ini Tuhan menyatakan semuanya itu selalu berkaitan tentang dia sendiri, tentang siapa dia, dan itu yang harus kita pelajari dan ikuti dan percaya sampai di situ. Ya. Harus percaya bahwa kalau Tuhan itu
menyerahkan nyawanya, dia juga punya kuasa untuk mengambil kembali. Nah, itulah makanya dia berkata, aku ini kebangkitan dan hidup. Ya. Itu harus kita mulai lagi jadi landasan iman percaya kita tetap Yesus sebagai juru selamat. Tetapi itu landasan itu harus kita tingkatkan lagi, kita naikkan lagi. Ya. Untuk sampai kita menanti kedatangan Dia, kita harus naik. Kerohanian kita harus naik. Ya. Dan bukan hanya sekedar percaya saja, tapi betul-betul percaya. Ketika kapan? Ketika kamu mengalami kesusahan, ketika kamu mengalami kematian, ketika kamu mengalami duka cita seperti itu, kamu harus percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Percayamu yang seperti apa? Tuhan pasti selamatkan? Bukan. Tuhan pasti bangkitkan karena Dia kebangkitan dan hidup. Iya, betul. Gitu. Jadi ini suatu peristiwa terjadi di keluarga Marta, Maria dan Lazarus. Tuhan katakan memang betul untuk memuliakan nama Allah Bapa dan juga menyatakan Yesus Kristus siapa. Sehingga dengan demikian kita bisa belajar dan Tuhan mau kita belajar. Supaya kita nggak hanya sampai di divine healing and blessing, dipenuhi, diberkati, ya, digembalakan. Yes, itu Dia memang gembala yang baik. Tetapi Dia juga adalah kebangkitan dan hidup. Nah sekarang ini kan pada saat seperti ini kan banyak orang yang terserang penyakit segala macam, mereka sedang dalam ketakutan. Betul. Nah justru itulah iman kita harus naik, kerohanian kita harus naik. Dan kalau kita mendengar bahwa kita tahu sekarang Yesus itu bukan hanya seorang juru selamat, tapi Dia adalah kebangkitan dan hidup, maka kita tidak akan mengalami ketakutan. Kalau memang kita harus melewati kematian, Tuhan Yesus kita adalah kebangkitan dan hidup. Dan bila Dia itu juga mengalami kebangkitan, Dia adalah yang sulung mengalami kebangkitan. Ya, betul. Ya. Yesus sebagai yang sulung Dia dibangkitkan. Dan selanjutnya kita juga akan dibangkitkan. Ya. Dan ketika Yesus dibangkitkan, Yesus menerima tubuh kemuliaan itu. Tetapi bila Lazarus di sini dibangkitkan, Lazarus masih memakai tubuh yang sama. Ya. Yang nantinya masih bisa mati lagi. Dan dia bukan bisa, dia harus mati lagi. Ya. Sampai dia bangkit dan diberikan tubuh kemuliaan. Gitu. Jadi ketika kita harus menantikan Tuhan saat ini, kerohanian kita, dasar iman percaya kita tetap kepada Yesus Kristus. Tetapi kita harus meningkat. Sehingga ketika kita menantikan kedatangannya dengan penuh pengharapan dan penuh kasih. Bukan dengan iman, tapi harus dengan iman, pengharapan dan kasih. Ya. Dan kalau kita lihat tadi ini, kenapa terjadi? Karena Yesus berkata, Dia sampai terharu. Dan orang berkata, lihat betapa kasihnya Dia. Nah, ini jadi dasar iman, pengharapan, dan yang terlebih tinggi adalah kasih. Dengan kasih inilah baru masuk di dalam level di sini second coming, yaitu menanti kedatangan Tuhan. Jadi kita harus dengan penuh pengharapan dan penuh kasih. Dan Yesus sangat mengasihi. Nah itu dasar untuk bisa kita menantikan kedatangan Tuhan. Itu dasarnya adalah kasih kita kepada Tuhan. Iya, dari tadi saya perhatiin, Ci, kita sharingnya kan dari roti hidup, terus akulah terang, terus akulah pintu, akulah gembala. Dari keempat ini aku perhatiin Tuhan itu lebih mengarah ke kita gitu loh, ke kita. Tapi khusus untuk mulai dari level ini tuh level akulah kebangkitan dan hidup, sepertinya Tuhan memang lagi mengarahkan kita tuh lebih fokusnya kepada Tuhan Yesus gitu. Lebih kepercayaan kita harus lebih meningkat. Bahkan ini kalau boleh dibilang kalau udah ngomong tentang maut nih orang paling takut nih. Paling nggak mau ya. Paling nggak mau. Jadi benar-benar kayak tuh Tuhan kasih tahu nih. Sedangkan ibaratnya kalau saya bisa bahas dengan bahasa saya, kalau ibaratnya Tuhan Yesus soal kematian saja saya perhatiin, soal kematian saya berkuasa, masa kamu nggak percaya kepada saya? Jadi di level ini saya dapat adalah Tuhan tuh mengarahkan kita tuh benar-benar untuk lebih fokus tadi tuh Cici baru sampaikan bahwa lebih kita kasih kita sama Tuhan harus lebih utuh untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Ya. Seperti itu ya, Cik ya? Ya, mengalami kemuliaan Allah Bapa, mengalami ini, ya kan, ini jam 40. Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan itu kita melihat kemuliaan Allah. Dan untuk bisa melihat kemuliaan Allah kita perlu percaya. Percaya yang level seperti apa? Orang kita makan cabai aja katanya sekarang ada level-levelnya kan? Iya. Ayam geprek. Ada levelnya. Nah, iman percaya juga ada levelnya. Kasih juga ada levelnya. Gitu loh. Kalau kita mau melihat kemuliaan Allah, kita harus punya level iman percaya, pengharapan dan kasih itu levelnya tinggi. Iya, betul. Nggak bisa enggak. Ya. Seperti dalam perjalanan di Tuhan Yesus di pelayanan di dunia, dia dari kisah Matius, Markus, Yohanes, Lukas ini ya. Mana ada sih yang Tuhan Yesus nangis? Hanya di sini. Ya. Apa nangis itu artinya? Kasih. Karena dia begitu mengasihi. Dan ketika dia harus bisa mau melihat kemuliaan Bapa dia tuh dengan kasih. Nah iya Ci, ini kan Tuhan Yesus nih nangis. Nah aku mau tanya, maaf ya aku potong ya. Ini nangis dia karena dia mengasihi Lazarus apa mengasihi Tuhan juga gitu? Karena dia kasih ini timbul karena dia ya karena hubungan dengan manusia juga dia sudah dekat ya erat, dengan ya. Lazarus, dianggap saudara dengan kan, keluarga ini ya, betul. dengan Maria dekat. Tapi juga dia senang sekali ya karena dengan demikian dia bisa menyatakan kemuliaan Bapa. Tuhan. Jadi dengan demikian ini kemuliaan Bapa itu bisa dilihat. Ya. Bukan hanya dia saja yang lihat nih. Ya. Yesus sudah tahu kemuliaan Bapa itu. Tapi dia senangnya, terharu itu. Jadi orang terharu itu kan ada dua macam ya, Rudi. Ya, betul. Ada yang sedih atau ini, tapi ada yang saking senangnya sampai terharu. Ya, betul. Nah, Yesus mengalami ini karena mengerti perasaan dari Marta, Maria, dan juga dia mengasihi Lazarus, dia terharu. Tapi kan dua kali maskul kan? Iya, betul. Nah, kemudian dia mulai melihat, ini saatnya nih Bapakku akan dipermuliakan. Betul. Nah, ini dia bersuka cita sekali, dia sampai terharu. Inilah saatnya di mana kemuliaan Allah Bapa itu bukan aku saja yang melihatnya, tapi semua orang yang ngeliling aku ini akan melihatnya. Betul. Wah, saya sampai merasakan sesuatu ini luar biasa ini. Wow. Holy Spirit, syakara. Hari ini luar biasa sekali. Ya, jadi Tuhan itu begitu sukacitanya ketika Bapa itu dipermuliakan di depan orang. Banyak orang, betul. Ya. Jadi kenapa kita harus mempermalukan Bapa di depan orang banyak? Dan janganlah kita sebagai yang mengaku hamba-hambanya, hamba Tuhannya, mempermalukan dia di depan orang banyak. Takut mengakui tentang Bapa, takut menyatakan kebenaran, takut menyatakan dosa di depan orang. Yesus aja begitu senangnya dia melihat bahwa Bapa ini yang mulia itu bukan hanya aku Yesus yang bisa melihatnya, tapi semua orang bisa melihat itu, dia bahagia sekali. Nah, hari ini kita juga harus begitu, dan ke depan kita juga harus begitu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai kekasih Tuhan. Kita harus bahagia kalau kita menyatakan kemuliaan Bapa. Kita harus bahagia menyatakan kemuliaan Yesus. Dengan apa? Dengan gaya hidupnya yang kita hidupi. Dengan stylenya dia yang kita ikuti. Jangan kita ikut stylenya dunia. Tapi kita harus berani menyatakan itu bukan dari kerajaan surga. Aku gak mau ikut itu. Tapi ini adalah kerajaan surga. Itu kita harus berani. Kenapa kita gak berani? Tuhan Yesus berkata, Tuhan aku tahu. Dia berkata, ini kata-kata doanya kepada Tuhan, kepada Bapa Yesus ini luar biasa. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi sebetulnya Yesus gak usah menyatakan itu di depan umum. Bapa itu sudah dengar Yesus mau kepingin Lazarus bangkit. Tapi Yesus mau supaya Bapa ini juga dipermuliakan. Dan Bapa mau juga supaya semua orang tahu bahwa Bapa mengutus Yesus. Ketika kita melakukan kebenaran firman Allah, itu kita memuliakan Bapa yang di surga. Ketika kita berani melakukan kebenaran firman Allah, itu kita menyatakan Yesus Kristus.
Ketika kita berani melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itu kita artinya Bapa di surga dan Yesus menyatakan kepada semua orang bahwa kita yang diutusnya. Tapi di sisi lain juga Ci, bahaya. Karena memang banyak sekali ini kayak Cici baru sampaikan. Level kita kadang memang cuma sampai di sini doang. Untuk naik level untuk percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup berkuasa atas semua. Kalau kita baca terus ayat berikutnya 45 sampai 57. Bahkan waktu mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, mereka nggak percaya, malah mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang terjadi di sekarang ini tuh seperti ini gitu loh. Dan hari ini juga kita nggak tahu nih, podcast ini hadir juga kita nggak tahu apakah kita nanti ini bilang apa nih podcast apa, pasti kita akan digituin juga Ci. Tapi hari ini saya mau nyatakan dengan dalam nama Tuhan Yesus, saya ibaratnya saya nggak peduli karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Kalian yang mau percaya silakan percaya. Pasti kita diselamatkan. Amen. Tapi tidak percaya itu salahmu sendiri. Pasti tidak akan diselamatkan. Iya, itu firman Tuhan. Yes, no. Ya. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Ya. Harus berani menyampaikan ini. Alex Tanu Seputra Ministry dan Menara Doa Jakarta, kita akan berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena Menara Doa Jakarta yang founder kita udah tahu ya, Opa Alex Tanu Seputra. Itu beliau menyatakan bahwa ini adalah Menara Doa Jakarta miliknya Tuhan Yesus Kristus. Yes. Dan bukan gereja. Ya, ini adalah menara doa di mana seluruh orang boleh bisa datang berdoa dan diajak berdoa untuk bergaul dengan Roh Kudus, bergaul dengan Tuhan Yesus, dibawa sampai ke Tuhan Yesus. Kita sama-sama. Kita bukan gereja. Ya. Dan kita tidak mencari jemaat. Tetapi kita mengajak setiap orang untuk berdoa, untuk bergaul, untuk mempersiapkan diri kita untuk sampai kita menjadi mempelai Kristus. Betul. Karena itu kita the last movement ini, kita running ini, kita terus begitu. Amen. Jadi kita tidak mencari follower yang ini, atau kita tidak mencari jemaat, tetapi kita mengundang setiap orang untuk ayo berdoa, ayo bergaul, ayo bergaul. Hanya itu. Karena waktunya Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Sangat dekat. Bila engkau tidak percaya, ya saya mengatakan kasihan kalau engkau tidak percaya. Tapi saya berdoa supaya engkau mau menerima, percaya, sehingga engkau berjaga-jaga. Ya, kita terus berdoa ya supaya banyak orang juga menyaksikan tayangan ini, mendengar ini di Anchor, Spotify, di sosial media kita, sebarluaskan kabar ini, kabar baik ini, kabar sukacita ini, supaya apa? Waktu kita belum siap, kita harus berbenah diri untuk kita siap dengan kedatangan Tuhan. Dan kita semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah the real kebangkitan dan hidup. Amen. Yang berkuasa atas kematian, yang berkuasa atas maut, dan Dia yang pasti akan menyelamatkan kita. Setiap hari kita harus berbenah diri, karena bukan cuma setiap hari, setiap waktu, setiap detik, apa yang menjadi kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan untuk kita rubah. Mungkin masih ada hal-hal kecil yang kita rasa yang nggak pantas kepada Tuhan, kita harus rubah. Haleluya. Bicara tadi itu, ini saya kemudian barusan dapat ini ya, di ayat yang 9, ayat 8 ya. Murid-muridnya itu berkata, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Tuh kan tadi yang kamu jawab itu kan. Ya, betul. Kamu tanya. Lalu jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Artinya Tuhan tidak akan takut karena Dia adalah terang itu. Yes. Dan selama dia berjalan di dalam terang, yaitu Yesus Kristus, Dialah terang itu sendiri, dia tidak akan terantuk.
Ya, tetapi orang yang tidak berani, orang yang berjalan pada malam hari, artinya sembunyi-sembunyi dalam kegelapan, pasti akan terantuk. Dan Yesus nggak takut selama dia berjalan dalam terang. Dan kita tidak takut, Ruli, selama kita berjalan di dalam terang, sekalipun dunia ini sudah gelap, semakin gelap, tapi di dalam kita ada terang dunia itu, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kita. Maka kita tidak akan terantuk. Dan apalagi Tuhan menjelaskan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dan kita percaya itu. Kita percaya itu. Jangan sampai Tuhan bertanya sampai 3 kali kepada Marta ini. Jangan sampai Tuhan bertanya 3 kali kepada kamu, pada kita. Ya. Tapi ketika Tuhan menyatakan akulah kebangkitan dan hidup, kita berkata, yes Tuhan, aku percaya. Yes, amen. Aku percaya. Cukup sekali kita harus lakukan itu. Jangan sampai dia bertanya berulang kali. Oleh sebab itu jangan sampai juga 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada teman-teman yang di rumah. Nah, saya percaya masih ada yang mau disampaikan, Ci. Sudah. Nggak apa-apa ya, kita singkat, padat, jelas, langsung ke pesannya langsung. Jadi kita hari ini dan saya percaya juga. Oh iya, ada nih satu. Oh iya. Nah, ini bedanya di sini, Rul. Ketika Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Ayat berapa, Ci? Ayat 25. Okay. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Artinya tidak mati selamanya. Karena itu ada kebangkitan. Ini ada kebangkitan dan hidup. Ada kebangkitan dan mati. Oh iya, ya? iya. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia dibangkitkan. Semua pada saat orang nanti kebangkitan pada akhir zaman dibangkitkan. Tetapi bila kita yang percaya kepada Yesus, dikatakan ya, yang percaya kepadaku, sekalipun yang sudah mati nih, yang sudah meninggal saat ini, ya, dia akan dibangkitkan. Ya. Ketika Yesus turun di atas awan, dia akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya terlebih dahulu. Dan setiap orang yang masih hidup dan yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Artinya kita yang masih hidup akan diangkat hidup-hidup dan menerima tubuh kemuliaan. Demikian juga yang sudah mati saat ini akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan. Tetapi ada orang-orang yang tidak dibangkitkan. Belum saatnya dibangkitkan. Sampai nanti masa akhir, sampai akhir setelah selesai 1000 tahun. Baru ada kebangkitan. Tapi mereka dibangkitkan, tapi mereka tidak hidup. Dibangkitkan, tapi mereka akan mati. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada 2 jelas di sini. Makanya jelas Yesus katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Ini penting, garis bawahi hidupnya. Karena ada kebangkitan dan mati. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya, bangkit tapi akan mati. Ya. Nah ini penting sekali. Karena itu memang kita harus menentukannya sekarang, Ruli. Betul. Kita harus mengambil arahnya itu sekarang. Ya. Justru pada saat ini kita harus ngambil percaya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah kebangkitan dan hidup. Nah itu kita harus sekarang percaya itu. Bila kita menolaknya, bila kita tidak percaya kepadanya, tetap dibangkitkan, Ruli, tetapi mati. Nah itu kita mau milih yang mana? Bangkit dan hidup, Ci. Bangkit yang hidup. Salah. Amin. Salah. Bangkit dan hidup. Amin. Ya. Seperti itu. Jadi benar-benar harus yakin gitu. Jadi bukan bangkit dan hidup, nah itu bangkit tapi kelihatannya mati itu. Jadi seperti itu. Saya percaya teman-teman juga di rumah yang menyaksikan tayangan ini dan mendengarkannya juga sudah mendapat pesan. Ruli jelas menerima. kan? Jelas banget saya. Oke, kalau Ruli jelas sudah cukup. Jelas banget. Saya percaya juga teman-teman di rumah juga sama. Dan nanti setelah ini mungkin secara khusus nih aku ini banget nih, Ci. Ya. Dituntun teman-teman yang mungkin belum menerima Tuhan atau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi iman percayanya tuh masih
masih kadang percaya, kadang enggak gitu. Masih ibaratnya masih suam-suam kuku. Mungkin kita bisa tuntun juga dalam doa supaya juga mereka bisa benar-benar percaya nih bahwa sebentar lagi nih Tuhan Yesus sudah mau datang dan benar-benar percaya Dia adalah kebangkitan dan hidup. Seperti itu. Nanti Cici yang tuntun ya. Oke. Baiklah. Nah, siapapun saudara dimanapun, kalau memang ada seperti yang disampaikan Ruli tadi, yang engkau masih ragu-ragu, yang kurang percaya atau ya sudah percaya tetapi biasa-biasa saja, som-som kuku aja, saya mau menyampaikan kepada saudara dengan penuh kasih bahwa marilah dalam keadaan apapun dan dimanapun kau berada, teguhkanlah hatimu dan tetapkanlah hatimu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah satu-satunya juru selamatmu, dan Dialah satu-satunya terang dunia itu, dan Dialah satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam kehidupan, dan Dialah satu-satunya gembala yang paling baik, dan Dialah satu-satunya kebangkitan dan hidup. Jadi kita harus percaya. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Karamashena karalapashata karalapashikita karai. Kumakaralalamashena karalalamalaya karai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin pembahasan kami pada saat ini dimanapun berada saudara yang mendengarkannya. Kami percaya Roh Kudus Engkau akan membimbing setiap orang yang mendengarkan, setiap orang yang melihat, sehingga Engkau menggerakkan, Engkau menjamah mereka. Amin. Supaya bila ada yang ragu-ragu, Amin. Engkau menjadi kuatkan, teguhkan mereka. Amin. Dan bila ada yang masih belum percaya, Roh Kudus Engkau sanggup untuk membuat hati mereka percaya dan bertobat. Amin. Karena itu kami percaya Roh Kudus Engkau saat ini yang bekerja, yang meneruskan. Kami selesai sampai di sini. Waktu semuanya kami sudah selesai menyampaikan semuanya. Firman-Mu telah kami sampaikan. Tetapi Roh Kudus Engkau yang akan bekerja selanjutnya. Engkau berkati setiap orang yang mendengar podcast ini. Dan biarlah ketika orang-orang semua mendengar dan melihatnya, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Bapa yang di surga. Dan kami percaya adalah kehendak-Mu Bapa untuk setiap orang percaya. Adalah kehendak-Mu Bapa untuk setiap orang diselamatkan. Adalah kehendak-Mu Bapa untuk setiap orang digembalakan. Dan adalah kehendak-Mu Bapa untuk setiap orang dibangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas hari ini dan semua yang sudah Engkau berikan pada kami. Hikmat, pengurapan. Pada hari ini Engkau juga mengurapi Ruli, Engkau mengurapi semua saudara-saudara semua yang ada dimanapun podcast ini bisa dilihat. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ini teman-teman, jangan lupa juga untuk like, comment, share dan subscribe juga YouTube channel kami, sehingga semakin banyak orang yang diberkati dan diingatkan bahwa sebentar lagi, bukan sebentar lagi, tapi saya bahasanya Jesus on the way. Amin. 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 Dan juga teman-teman juga bisa dengarkan podcast ini melalui Anchor dan Spotify. Linknya nanti saya akan taruh di deskripsi video ini. Puji Tuhan. Amin. Dan demikianlah pembahasan kita tentang Akulah Kebangkitan dan Hidup. Nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Nantikan terus kami dengan kabar-kabar sukacita lainnya. See you. God bless you. Jesus love you. Jesus love you all.